Akhirnya dengan tangannya tuh salaman dia, siap Ustaz, siap Ustaz. Ya aneh jabanin lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dalam tangannya masih terpegang, apa dia bilang? Satu yang paling jelek ini akan ana bikin bagus Ustaz, dan langsung ana serahkan lagi saat ini juga. Ya Allah, Yusuf Mansur ceramah cuma mau minta duit ke jamaahnya. Sadar Cup. Ini Ustadz apa? Tiap ceramah ngomongin duit melulu. Kapan tausiahnya goblok? Ini saya bacakan komentar netizen ya. Itu duit atau daun? Ngibul lu. Ustadz atau DGJ? Nipu melulu lu Cup. Cup, otakmu duit melulu. Kamu itu bukan Islam Cup. Kamu itu setan Cup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid, Jam'an Nur Hatib Mansur alias Yusuf Mansur. Kalau teman-teman lihat, orang ini mungkin masih santai-santai saja. Orang ini masih bebas kesana kemari. Padahal orang-orang netizen sudah banyak yang menulis, kok orang ini tidak dibui, kok orang ini kapan dipenjaranya, orang ini kapan disidangnya, segala macam gitu. Tapi sejatinya Yusuf Mansur, mau dia sekarang ini masih ketawa ke TV, mau sekarang ini dia masih bahkan diundang untuk kemudian berceramah di mana-mana, mau dia ini masih bebas melenggang ke sana kemari, sejatinya ini sudah terkurung teman-teman. Yusuf Mansur sejatinya ini sudah terkena sanksi sosial dari umat gitu. Kalau teman-teman melihat di masa lalu, di mana Yusuf Mansur, kalau teman-teman melihat berceramah itu sangat bebas bercerita apa saja dia ceritakan. Mulai dari bertemu Rasulullah, mulai dari bangun bisnis ini, sedekah di sini, punya klub sepak bola, mau beli YouTube segala macam, mau beli Real Madrid. Di waktu lalu Yusuf Mansur bebas berbicara gitu, sangat bebas sekali berbicara tentang sedekah. Dia ceritakan tentang bagaimana dia bersedekah mobil ini, lalu kemudian dapat mobil itu. Dia cerita sedekah terhadap semut, sedekah ini itu. Ada orang mandul bersedekah lalu kemudian bisa melahirkan segala macam, dengan segala cerita-cerita yang menurut saya itu halu gitu. Semua Yusuf Mansur ceritakan itu di cerita-cerita dia di waktu lalu gitu, di video-video dia di waktu lalu. Tapi coba teman-teman lihat hari ini gitu. Saya melihat Yusuf Mansur ini sudah terkurung teman-teman. Yusuf Mansur ini seperti terpasung dengan kelakuannya sendiri teman-teman. Apalagi ditambah dengan netizen-netizen yang berkomentar di media sosial itu ketika menyebut tentang uang, itu pasti menyeret nama Yusuf Mansur, pasti membawa nama Yusuf Mansur. Ketika ada sesuatu masalah apapun itu yang tidak ada sangkutannya dengan Yusuf Mansur, ketika itu sudah menyebut masalah duit, itu pasti dihubung-hubungkan dengan Yusuf Mansur. Ini artinya Yusuf Mansur secara tidak langsung sudah terkena sanksi sosial, baik itu di dunia nyata, di real life, ataupun di media sosial, teman. Sebenarnya bukan ini yang kami inginkan gitu. Kami hanya menginginkan Yusuf Mansur itu menyelesaikan hak-hak para umat gitu, mengembalikan hak-hak para korban. Karena kami tahu bahwa Yusuf Mansur ini orang yang sangat kaya raya, memiliki bisnis di bidang kuliner, yaitu warung Steak and Shake, bebek goreng Haji Selamat, dan beberapa bisnis lainnya, teman-teman. Tapi entah kenapa sampai hari ini Yusuf Mansur tidak kunjung menunjukkan itikadnya untuk bertanggung jawab. Padahal dari bisnis kuliner itu saja kami taksir dia bisa mendapatkan omset per bulannya miliaran teman-teman. Belum lagi dari bisnis-bisnis yang lain. Alasan apa yang membuat Yusuf Mansur tidak mau bertanggung jawab? Bagi saya, untuk sementara ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena keserakahan dan kekikiran teman-teman. Kekikiran. Berdasarkan wawancara-wawancara kami dengan korban-korban yang lain, dan juga berdasarkan wawancara-wawancara kami dengan orang-orang yang dulu pernah menjadi umatnya Yusuf Mansur ini, pernah menjadi orang-orang yang sering mengikuti kajian Yusuf Mansur, namun akhirnya kemudian melihat bahwa Yusuf Mansur ini ternyata orang-orang yang tidak bisa diandalkan gitu, orang-orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya gitu. Seperti misalkan Bapak Fatur yang awalnya sering mengikuti kajian Yusuf Mansur, lalu kemudian bersedekah kepada Yusuf Mansur melalui Yusuf Mansur, habis-habisan karena ceramah Yusuf Mansur yang katanya sedekah ekstrim, melakukan rekening segala macam, hingga akhirnya ternyata Bapak Fatur ini yang tadinya punya usaha di bidang jahit-menjahit ya, membuat pakaian ya, intinya sampai keuntungannya puluhan ratusan juta, bahkan mungkin menembus angka miliar teman-teman, tapi pada akhirnya bangkrut.
lalu kemudian anaknya wisuda, butuh duit 5 juta, Bapak Fatur ini akhirnya WA menghubungi Yusuf Mansur, namun oleh Yusuf Mansur tidak dibantu sama sekali. Artinya memang orang ini pelit, teman-teman, kikir. Yusuf Mansur juga menurut wawancara Mas Aji dengan Pak Matizi juga menjanjikan umroh sampai Pak Matizi ini membuat paspor, namun kenyataannya tidak diumrohkan sampai sampai kemudian diumrohkan oleh salah satu pengusaha kuliner juga orang lain gitu, selain Yusuf Mansur. Artinya apa? Bahwa Yusuf Mansur ini orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya, dan Yusuf Mansur ini memang layak mendapatkan sanksi sosial, baik di real life maupun di media sosial, teman-teman. Karena orang ini membangun citranya di media sosial bahwa dia orang yang suka berbagi, sering menasihati orang untuk berbagi, tapi kenyataannya dia sendiri sangat pelit dan kikir, teman-teman. Baik, ini beberapa komentar dari netizen-netizen yang sangat menurut saya sangat lucu-lucu. Ada beberapa yang memang tidak ada hubungan dengan Yusuf Mansur, tapi memang mereka ini mungkin karena sudah terlalu muak dengan Yusuf Mansur sampai akhirnya selalu membawa nama Yusuf Mansur ketika ada satu masalah menyangkut duit. Dari MDN Fishing, ini komentar 2 minggu yang lalu. Orang gila muncul lagi. Ya Allah, Yusuf Mansur ceramah cuma mau minta duit ke jamaahnya. Sadar, Cuk. Ini Ustadz apa? Tiap ceramah ngomongin duit melulu. Kapan tausiahnya, goblok? Ini saya bacakan komentar netizen ya. Itu duit atau daun? Ngibul lu. Double W, nyebut-nyebut neraka itu panas. Sadar si Double W. Apa sih, saya nggak ngerti. Ustadz ODGJ. Nipu melulu lu, Cup. Cup, otakmu duit melulu. Kamu itu bukan Islam, Cup. Kamu itu setan, Cup. Mohon Pak RT Sobri, warga Anda meresahkan jamaah dan warga. Pak RT Sobri ini siapa? Pak RT di lingkungan Yusuf Mansur kah? Antum stres Bang Ucup. Isi ceramahnya duit. Iya memang. Ini apalagi di waktu lalu ya. Yusuf Mansur ini memang di setiap ceramah, kalau teman-teman coba searching ceramah lama Yusuf Mansur, itu akan muncul ceramah-ceramah lama Yusuf Mansur. Itu hampir semua ceramahnya itu pasti ada bau berbicara tentang uang gitu. Ceramah kok urusannya duit mulu. Memalukan, membagongkan, menjijikan. Ini anaknya bilang mau beli YouTube. Ya si Wirda Mansur 11-12 sama bapaknya memang. Di bulan penjara karena nipu sebelum jadi ustazan. Ludahin mukanya. Itulah contoh kecil dari komentar-komentar netizen di media sosial. Kalau teman-teman buka aplikasi TikTok dan teman-teman ketik nama Yusuf Mansur, akan muncul video-video Yusuf Mansur dengan berbagai komentar yang itu sebagian besar menghujat Yusuf Mansur. Yang menurut saya ini lagi-lagi adalah sanksi sosial buat Yusuf Mansur, yang kalau seandainya ketika kasusnya ini mulai mencuat dan dia benar-benar orang baik, orang jujur, orang yang benar-benar sesuai dengan perkataannya selama ini, artinya berbagi, sedekah dan segala macam, masalah tidak akan serumit ini, teman-teman. Masalah tidak akan sepanjang ini gitu. Dia bisa redam dengan mudahnya gitu. Dia tinggal kumpulkan para korban, orang-orang yang merasa ditipu olehnya. Dia minta buktinya, ada buktinya apa enggak. Dia minta alasannya segala macam. Kalau memang dia harus bertanggung jawab, dia tanggung jawab gitu. Selesai urusan. Untuk orang yang jujur, untuk orang yang kemudian memikirkan akhirat, tidak dunia dan dunia. Ini bukan masalah besar, teman-teman. Ini bukan masalah besar, ini masalah kecil sebenarnya. Kan tinggal bertanggung jawab saja. Kecuali memang dia sudah tidak mampu gitu. Tapi masalahnya kan kelihatan betul gitu. Punya mobil mewah, ke luar negeri, ke sana kemari segala macam gitu. Tapi kok ketika dituntut dengan misalkan kayak kasus Hotel City, ini hanya 10-12 juta per orang. Tidak bisa diselesaikan, teman-teman. Batu bara ini hanya berapa miliar, teman-teman, per orang gitu. Kalau saja dia mau menyelesaikan hak-hak para korban ini, tidak akan sampai ke pengadilan gitu. Misalkan Pak Zaini Mustafa dia kembalikan berapa gitu. Terus Ibu Ilis, ini makanya sampai tembus miliar-miliar. Ini karena sudah masuk ke ranah pengadilan, teman-teman. Sudah masuk ke ranah pengadilan gitu. Dan memang ini Yusuf Mansur tidak ada itikat baik untuk bertanggung jawab gitu. Seperti yang teman-teman lihat selama ini yang kami upload gitu. Ibu Ilis sudah menanglah di Pengadilan Negeri Bogor. Ini masih diajukan banding tanpa memori banding, walaupun itu memang secara hukum sah, tapi ini kelihatan betul hanya mengulur waktu gitu. Lalu kemudian Ibu Ilis menang di banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Ini tingkat banding, menang Ibu Ilis.
Mereka masih ngajukan kasasi lagi gitu. Memang hanya mau mengulur waktu. Artinya Yusuf Mansur ini memang tidak mau bertanggung jawab. Padahal kalau dari segi finansial, dari segi ekonomi, Yusuf Mansur ini sangat mampu sekali untuk bertanggung jawab. Yusuf Mansur ini sangat mapan. Dia punya bisnis kuliner bernama Warung Steak and Shake. Itulah yang menjadikan alasan kita untuk memboikot Warung Steak and Shake, bisnis kuliner dari Yusuf Mansur bersama Jody Brotoseno. Kita suarakan terus untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis Yusuf Mansur, dan memboikot Warung Steak and Shake Yusuf Mansur. Saya Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot Warung Steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.